Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita hari ini bisa berbincang lagi, bertemu lagi di channel At-Tadhkir Channel yang nanti kita akan coba bahas, kita akan coba ulik tentang bagaimana cara berbisnis ya yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Nah, tapi kita akan coba kupas lebih detailnya nanti. Alhamdulillah hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita ya Ustaz Zainal Arifin, co-founder di Andromedia Indonesia ya. Saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar puasa hari ini Ustaz? Sehat ya? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Baik. Sebelum kita akan ngomong-ngomong lebih jauh, mungkin bisa dikenalkan dulu Ustaz, aktivitas saat ini ya, apa aja yang dilakukan dan lagi vaksin ke aktivitas apa ini untuk hari ini? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya Ustadz Makhrus dan pemirsa Tadhkir. Sedikit perkenalan, jadi seperti disampaikan Ustadz Makhrus tadi, sehari-hari saya di PT Andromedia, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang IT consultant dan jasa ini ya, pembuatan solusi bagi perusahaan khususnya yang membutuhkan solusi digital ataupun aplikasi. Aktivitas lainnya juga ini beberapa kali membina teman-teman startup, perusahaan-perusahaan digital baru yang sekarang lagi ngetren gitu ya, anak-anak muda, dan juga beberapa diantaranya UKM, perusahaan UKM. Oke, ini ngomong-ngomong tentang apa namanya bisnis startup ya. Ada sebagian di antara kita ya, termasuk di antaranya adalah pebisnis Muslim, biasanya baru mulai bisnis di bulan pertama, bulan kedua tutup. Nah, atau mungkin sekarang juga ada banyak juga yang beberapa bisnis yang kemudian dulu nampaknya besar, sekarang tiba-tiba sudah kolaps ya, hilang di peredaran. Itu kira-kira kalau kita ngomong tentang bisnis, sebetulnya apa sih saat yang perlu disiapkan sebelum kita memulai untuk berbisnis? Ya, jadi kalau berdasarkan sebuah riset yang mungkin sering kita lihat di timeline kita di Facebook atau di sosial media lain, itu ada statistik tentang kegagalan sebuah startup atau produk yang dibikin oleh startup. Itu statistiknya 36% itu adalah gagal karena building something nobody wants. Jadi bikin sesuatu yang tidak diinginkan atau tidak dibutuhkan oleh orang. Yang kedua itu hiring poorly. Hiring poorly itu biasanya susah menemukan co-founder ataupun kawan bisnis ataupun mitra bisnis, atau dalam konteks yang lain adalah staff-staff atau karyawan kunci yang membantu perusahaan untuk scale up. Yang kedua biasanya juga adalah lack of focus, jadi kurang fokus. Kadang kita masih mendua atau mentiga. Jadi ya bisnis ya kadang kita memikirkan usaha yang lain yang belum mapan dua-duanya. Kalau sudah mapan besar ya nggak masalah ya kita membuka bisnis yang lain. Jadi harapannya untuk bisnis-bisnis yang awal itu lack of focus. Dan masih banyak lagi beberapa penyebab lainnya. Tapi yang nomor satu itu yang sering building something nobody wants. Jadi bikin layanan, solusi atau produk yang tidak dibutuhkan oleh masyarakat atau marketnya. Jadi itu juga saya alami dulu ya. Jadi karena idealis seorang teknokrat bikin aplikasi dulu, baru nyari siapa ya yang beli. Atau kalau teman-teman yang bisnis kuliner juga begitu, bikin makanan, minuman yang ternyata siapa ya nanti yang beli gitu. Jadi harusnya kita melakukan riset market dulu. Jadi apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat,
kita melakukan riset, kebutuhannya itu apa, bahkan sampai pricing-nya itu seberapa ya. Jadi menentukan segmen market itu juga penting. Nah, itu nanti kita bicara lebih jauh di BMC ya, Business Model Canvas. Oke, tadi sedikit mengulik saja tentang bisnis model Canvas itu semacam apa itu? Oke, sambil saya share screen ya, Ustaz ya. Nah, ini ada sedikit materi dari saya tentang bisnis model Canvas. Ada sebuah buku yang bagus juga di situ, namanya Business Model Generation, ya, ditulis oleh Alexander Osterwalder dan beberapa temannya. Jadi intinya bisnis model Canvas ini itu terdiri atas 9 blok, gitu ya. Jadi di situ penting sekali untuk kemudian memperhatikan 9 kotak yang ada di bisnis kita, gitu ya. Dulu kalau kita memulai bisnis itu kita bikin namanya apa ya, studi kelayakan. Nah, itu bertumpuk-tumpuk apa ya, itu penting sih, menurut saya juga penting. Jadi kita punya studi kelayakannya sampai berlembar-lembar gitu ya. Tapi itu nanti ketika kita ceritakan ulang ke orang itu panjang sekali gitu ya. Jadi orang itu either kita cerita ataupun baca itu juga kadang belum menangkap dengan baik bisnis yang kita jalankan. Nah, dengan bisnis model Canvas ini memberikan gambaran secara sekilas tapi lengkap gitu ya. Jadi lebih mudah untuk kemudian menceritakan ke orang. Jadi customer segmen saya ini loh, misalkan adalah contoh misalkan Bank BRI misalkan gitu ya, atau kalau kita kenal Bank BRI ya di pedesaan gitu. Customer segmennya lebih banyak itu adalah orang-orang di pedesaan atau UKM kecil di pasar-pasar tradisional di pedesaan. Jadi dengan cara itu kita tahu nih value-nya apa, channel-nya, berarti channel itu adalah bagaimana kita mengantarkan value kepada customer. Lalu bagaimana kalau customer relationship itu adalah bagaimana kita menjaga agar customer kita itu terus menggunakan layanan kita, gitu ya. Atau istilah kita mungkin ya beli lagi dan beli lagi, gitu ya. Jadi bisa seperti itu, gitu. Lalu dari situlah kita tahu dapat uangnya dari mana. Dan sebelah kirinya itu bloknya tentang kalau kita mendeliver value-nya, gitu, maka harus ada aktivitas nih yang harus kita jalankan agar membentuk value proposition tadi. Karena kita banyak aktivitas, maka kita akan mengeluarkan cost structure. Jadi kurang lebih begitu sih secara umum tentang bisnis model Canvas itu, memudahkan kita untuk menjelaskan bisnis kita ke orang lain. Iya, ini saya lihat ada kotak-kotak ya, ada kotak-kotak ini apa namanya? Mungkin nanti bisa dijelaskan lebih detail ya, apakah memang ini komponen-komponen ini harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum kita jalan atau sambil jalan baru memenuhi satu persatu. Nah, ini mungkin bisa sambil dijelaskan bagian-bagiannya. Ya, jadi kalau kita lihat lebih jauh, di sini ada customer segment ya, sebelah kanan sendiri. Jadi sebenarnya bisnis model Canvas ini dibagi menjadi 2 kalau kita tarik garis tengah. Ya, jadi itu ada value proposition di tengah. Ke kanan itu adalah apa yang kita berinteraksi dengan customer. Apakah itu via channel atau customer relationship. Sedangkan yang di sebelah kiri itu adalah aktivitas internal kita, yang kadang customer juga nggak tahu cost-nya itu apa aja ya, apa yang dilakukan oleh perusahaan itu untuk membentuk value. Nah, jadi ada 2 hal itu. Nah, yang terpenting ketika kita mengisi atau mendefinisikan perusahaan kita ke dalam bisnis model Canvas adalah pasangan antara value sama customer segment gitu. Nah, ini dihasilkan dari riset tadi. Apa sih misalkan kita customer segment kita adalah orang yang punya motor. Ya, kalau kita cerita Gojek itu kan gitu ya. Value proposition-nya apa yang ditawarkan kepada orang yang pemilik motor. Contoh lagi misalkan katakanlah saya buka usaha tentang IT consultant, berarti customer segmennya siapa? Jadi pertanyaan utamanya itu ada di situ. Jadi itu adalah hasil riset kita. Jadi kenapa kok kita kemudian
eh, kita usaha kopi kayak misalkan kopi kenangan gitu ya. Customer segmennya adalah menengah ke bawah atau menengah ya, dengan definisi misalkan pricingnya antara 18.000 sama 30.000 itu segmen yang kosong. Biasanya kebanyakan orang itu menengah ke bawah, misalkan 15.000 gitu sampai ada yang 5 ribuan, atau yang sangat tinggi yang jadi penguasa market kayak apa itu biaya Starbucks. Jadi Starbucks itu kan ke atas sekali. Nah, itu bagus sekali kalau kita lihat cerita kopi kenangan itu dia ada di segmen yang di tengah. Ada 18 sampai 30.000 itu belum ada istilahnya pemenangnya lah. Yang menguasai market mungkin ada gitu ya, tapi dia hadir dengan value-nya begitu. Jadi yang pertama adalah dia menentukan customer segment. Nah, kalau customer segmennya ini sudah ada, kita kemudian mendeliver value. Value-nya apa? Dia bilang untung sedikit nggak apa-apa, tapi banyak yang beli. Akhirnya dengan cara itu, kopinya itu adalah kopi yang terbaik. Susu yang dipakai adalah susu yang terbaik. Jadi dia akhirnya mendefinisikan value-nya adalah kopi yang merakyat ya, terjangkau lah, tapi enak sekali gitu. Terus yang kedua adalah brandingnya bagus. Jadi dia pakai kopi kenangan. Menu-menunya ya tentang kenangan. Gitu. Kalau anak-anak muda kan gitu ya, yang masih galau-galau itu kan kenangan mantan, terus apa itu menu-menunya begitu. Tapi juga dibentuk oleh kalau kita datang langsung ke gerai kopi kenangan gitu ya, itu kalau kita lihat saya pernah mungkin 3-4 kali ya. Kalau di GoFood nggak ngerasain itu, tapi kalau datang langsung ke kasirnya bilang gitu ya, terima kasih kenangannya ya Pak. Jadi setelah kita selesai membayar itu dia membentuk image kita ya. Oh iya ya, kopi kenangan. Beda dengan kasir market modern gitu ya yang di sekitar kita atau toko kelontong atau bahkan di yang gerai-gerai besar kayak mall itu ya. Nah, itu beda banget standar terima kasih ya Pak, terima kasih. Ya, Pak. Jadi itu yang akhirnya membentuk sebuah value yang lengkap dari mulai brand sampai kemudian pricing, kemudian produknya. Itu adalah customer segment dibentuk dari riset market. Nah, kalau sudah ketemu nih value-nya baru nanti kita berpikir tentang channel, customer relationship, cost dan macam-macamnya gitu. Seperti itu kurang lebih. Berarti yang di sebelah kiri itu untuk kita, yang sebelah kanan untuk Iya. Ya, contoh nih, kalau tadi dibilang channelnya apa nih? Channelnya kalau dari kopi kenangan ya, misalkan kalau kita cerita kopi kenangan, adalah gerai yang kecil-kecil tuh. Beda dengan mungkin kalau kita yang tinggal di Sidoarjo tahu ya, ada kompleks DPR itu, kopi semua tuh, kopi semua ya. Tapi dia tidak mendefinisikan value-nya dengan tepat. Kopinya ya mungkin sama aja gitu ya, tapi mungkin fasilitasnya adalah tempat yang enak gitu ya, nyaman, hiburannya yang bagus dan macam-macam, tapi mereka tidak bersaing dari sisi value-nya ya, kopinya tadi ya. Akhirnya begitu ada tempat baru yang muncul dan bagus, orang pindah ke sana. Yang lama akhirnya ditinggalin gitu ya. Jadi kalau saya lihat itu kan ya Sabtu Minggu agak ramai sih, tapi hari-hari biasa agak sepi. Malah yang rame itu yang depan yang kopi merakyat itu kan rame terus ya, setiap malam itu seberangnya itu rame terus. Nah, channel ini misalkan adalah cara kita mengantarkan value kita ke customer. Jadi kalau kopi kenangan bisa lewat aplikasi itu. Selain GoFood, dia punya aplikasi sendiri. Nah, itu berarti channelnya. Jadi kita bisa pesan kopi dari rumah, berarti kopi kenangan. Atau kita datang langsung ke gerainya. Berarti adalah itu channel bagaimana kita mendapatkan kopinya. Nah, customer relationship itu adalah bagaimana cara kita agar menjaga customer itu terus untuk menikmati layanan kita. Kalau tadi setelah kita beli lagi ya. Jadi misalkan akhirnya kita ngasih apa tuh promo gratis 50% gitu ya. Atau poin reward. Nanti kalau poinnya udah mencapai ini,
wah eman nih kalau nggak ditukarkan dengan cara itu terjadi customer relationship. Contoh lagi kalau motor nih, kalau motor apa sih channelnya? Channelnya adalah showroom. Ya kan kita beli motor harus datang ke showroom nih. Ada lagi orang yang beli lewat website, nah itu juga channel tuh. Ada lagi juga misalkan brosur, itu kan cara mengenalkan kita punya produk mobil yang katakanlah elektrik ya, sekarang kan rame elektrik nih, hemat, kemudian green energy. Customernya adalah orang-orang menengah ke atas tuh yang beli elektrik mobil. Nah itu kan ada showroom, ada website, ada iklan. Nah itu adalah channel agar customer tahu nih ada sebuah produk mobil elektrik. Nah customer relationship-nya apa? Kalau motor ya salah satunya adalah bengkel. Nah jadi kalau rusak, kalau nggak ada bengkelnya, akhirnya dia nggak bisa lagi memakai motornya kan. Berarti harus ada bengkel yang kemudian kita memperbaiki lagi agar kemudian mobil atau motor itu dipakai lagi. Nah, itu customer relationship bentuknya. Jadi seperti itu ya, kurang lebih. Atau misalkan customer relationship-nya adalah bikin event klub mobil atau klub motor. Nah, itu menjaga customer relationship. Ya, sepedaan gitu, bikin lomba sepeda. Nah, itu adalah agar customer-nya itu tetap loyal tadi. Oh, motornya bagus ya. Kalau ada problem dia bisa ngomong ke community. Nah, biasanya ada yang komunitas yang bentuknya adalah diinisiasi oleh orang-orang, ada komunitas yang memang kadang secara tidak langsung dibentuk oleh perusahaan agar nanti customer-nya ini makin banyak, makin besar komunitasnya akan mempengaruhi pembeli yang lain. Nah, aktivitas channel tadi bikin website, bikin brosur, kemudian apa itu buka cabang gerai tadi showroom, ya buka bengkel, akhirnya itu menimbulkan cost ya. Jadi key resource-nya apa nih sekarang? Jadi kalau kita tadi ngomongin yang sebelah kanan, kalau value-nya tentu kita tahu ya revenue stream-nya adalah pembelian mobil. Kalau mobil orang beli putus harga 250, kita untung 50 juta misalkan. Itu adalah revenue stream. Berarti apa? Pembelian putus. Nah, itu udah sekali revenue stream-nya. Tapi kalau bengkel itu berkali-kali. Meskipun sedikit ya, 25.000 atau 100.000 kalau motor. Berarti kalau setiap 2 bulan, nah udah tetap ada pemasukan dari tetap ada pemasukan. Jadi istilahnya adalah mendapatkan income yang sustain selama orang itu pakai motor gitu ya, selama orang itu pakai mobil. Nah itu kemudian kalau kita melangkah yang ke belakang, akhirnya key resource kita apa? Jadi kalau kita ngomongin tadi adalah bengkel atau penjualan mobil ya, key resource kita adalah aktivitas atau resource kunci, misalkan adalah pegawai yang handal tuh. Kalau bengkel berarti kalau kita buka bengkelnya adalah mekaniknya itu yang betulin motornya atau mobilnya, itu adalah resource kunci. Lalu gedung, kalau buka showroom atau bengkel pasti ada gedungnya. Nah itu jadi tidak semua resource, misalkan kita ngomong ada komputer Pak di kantor, nah itu komputer itu bisa masuk ke dalam bisnis model Canvas, bisa tidak. Artinya begini, dia bentuk value enggak? Kalau kita bilang showroom mobil, kalau nggak ada nggak ada showroomnya, nggak ada gedungnya kan nggak bisa gitu ya. Nah, jadi satpam misalkan, satpam kan bukan key resource karena tidak bentuk value tadi, dia hanya menjaga keamanan. Sedangkan value yang kita susun tadi adalah yang berkenaan dengan pembentukan value proposition tadi. Ya. Lalu key aktivitasnya, berarti aktivitas kuncinya juga begitu. Harus kita teliti aktivitas kunci, misalkan promosi, nah itu aktivitas kunci. Kemudian riset and development, nah bagaimana nanti menghasilkan mobil yang berkualitas, elektriknya gitu ya. Nah itu berarti R&D-nya pasti ada. Di aktivitas lain adalah misalkan tadi itu tuh memperbaiki mobil tadi ya. Di aktivitasnya di bengkel itu ada. Jadi selain mekaniknya, di aktivitasnya adalah melayani tadi itu yang hubungannya customer relationship. Nah kalau melangkah yang paling kiri itu key partner. Jadi key partner ini adalah partner-partner kunci
di dalam bisnis mereka. Ya, contoh kalau perusahaan mobil itu aksesoris kecil itu biasanya ada binaan mereka yang kemudian mensuplai material-material kecil atau mensuplai apa katakanlah oli atau apanya itu ya, underdeal bisa oli, kan dia nggak bikin olinya ya, tapi mobilnya yang dia bikin. Kalau nggak ada olinya nggak bisa jalan nantinya. Jadi key partner ini adalah partner kunci. Tidak semua mitra yang sama lagi kalau nggak bentuk value proposition tidak perlu kita masukkan ke sini. Contoh lagi misalkan saya ya jualan misalkan jualan buku. Buku itu harus dideliver ke Ustadz Makhrus misalkan ya di Sidoarjo gitu. Nah, value-nya adalah saya menjual buku-buku pemikiran yang dari Islam misalnya gitu ya. Nanti buku itu mencerahkan, buku itu memberikan manfaat untuk media dakwah misalnya gitu ya. Nah, key partner kita itu bukan berarti orang yang nganterin buku itu ke Ustadz Makhrus sebagai key partner. Karena apa? Karena kita nganter sendiri bisa, diantar ke GoSend juga bisa. Tapi beda dengan e-commerce. Contoh Tokopedia atau yang semisal gitu ya, e-commerce itu kan ada pilihan tuh, sebelum transaksi kita suruh milih kamu nanti diantar pakai si cepat, JNE atau apa. Nah itu kan jadi key partner karena apa, di dalam proses bisnisnya kita udah disuruh milih tuh, udah disuruh milih untuk kemudian milih ekspedisi mana, karena nanti tujuannya harganya bisa ketahuan, nyampainya kapan. Nah itu menjadi key partner. Ya, ada lagi juga yang toko biasa tapi dia pakai semacam platform untuk penjualan. Itu kan ada ya, masukkan nama, lalu transfernya ke sini, terus itu ada pilihan juga, kamu diantar pakai JNE atau apa. Meskipun dia bukan platform kayak e-commerce ya. Jadi ada landing page yang kemudian dimasukkan nanti JNE atau apa. Nah itu jadi key partner karena nanti mengenerate nanti biayanya berapa. Tapi kalau manual seperti Ustadz Makhrus dengan saya beli bukunya gitu ya. Oh ya udah, nanti saya antar. Nah itu kan nggak ada key partner karena sebenarnya bisa otomatis terjadi nanti dikirim pakai GoSend, dikirim sendiri atau diambil, itu kan berarti dia tidak secara langsung membentuk value-nya kita. Gitu ya. Nah itu saran saya nggak usah dimasukkan ke key partner. Contoh lagi kalau banking ya, kayak apa Gojek yang bayar pakai GoPay itu terjadi kalau dia punya mitra bank, karena dia harus top up dulu. Kalau nggak ada media banknya, kan kita nggak bisa tuh ngalihkan uang kita ke dompet GoPay. Nah itu berarti key partner, karena nggak ada dia, nggak bisa top up gitu. Nah kira-kira begitu. Nah aktivitas resource, aktivitas kunci, aktivitas resource yang kita punya, key partner itu akhirnya muncullah cost structure. Karena kita harus meningkatkan mekanik agar skillnya naik gitu ya, memelihara gedung misalkan gitu ya, butuh internet karena misalkan billing untuk pembayaran atau billing tagihan untuk bengkel itu ada di aplikasi itu, berarti cost structure-nya muncul di situ tuh, biaya internet misalnya gitu ya, biaya perawatan terkait dengan ini tadi, key activities, key resource, dan key partner kita, muncullah cost structure. Nah, dengan cara itu, kalau kita isi misalkan ya, seperti ini misalkan Uber, nah ini kan ketahuan nih, ada customer segmennya driver sama riders. Nah, di sini ada value proposition-nya. Nah, cost structure-nya itu terjadi karena tadi itu, harus meningkatkan staff-nya gitu ya. Harus key partner dengan driver, akhirnya ketika driver mengantar penumpang itu kan harus bagi hasil tuh. Dari sisi perusahaan itu jadi cost karena harus memberikan bagi hasil kepada drivernya. Jadi semacam itu ya, kalau kita kasih contoh bisnis model kanvas dari perusahaan-perusahaan yang sudah ada.
Begitu. Jadi berarti sebagian besar juga perusahaan-perusahaan besar juga menggunakan model Canvas juga ya. Ya, jadi untuk apa ya? Untuk menggambarkan bisnis mereka secara mudah, itu kita menggunakan bisnis model Canvas. Begitu juga kita khususnya perusahaan-perusahaan startup pemula gitu ya. Itu kalau kita menceritakan bisnis kita, itu kalau ngomong aja bingung nih, atau ada dokumen yang banyak tuh, waduh orang bingung. Nah, dengan bisnis model Canvas ini kita bisa dengan cepat memberitahukan, oh ini ya bisnisnya itu adalah Airbnb misalkan, bisnisnya adalah itu menyewakan rumah gitu. Jadi host mitra yang punya rumah itu dapat income. Kemudian transaksinya dipermudah, daripada nyari sendiri susah tuh. Ya, akhirnya di situ ada juga calendar booking dan manajemennya. Nanti channelnya, nah ini nih, ada dia pakai digital ads, ada content marketing, gitu ya, ada app yang terjadinya transaksi. Gitu. Seperti itu ya kira-kira. Kalau gas-nya otomatis biasanya dia lower cost karena dia menghubungkan langsung dengan pihak yang punya rumah. Tidak lagi dengan travel agent gitu ya. Ada orang di tengah itu biasanya dulu kita terjadi itu karena ada biaya tambahan dari travel agent. Sama kayak tiket dulu kan mahal itu karena ada travel agentnya, harus agen yang jualan dulu baru bisa. Sekarang adanya platform itu pengganti ya. Meskipun dia ada cost-nya, tapi cost-nya lebih kecil. Ada seperti itu ya.